Oke, kita mau bahas salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pertanyaannya simpel tapi penting banget. Siapa sih yang beneran diuntungkan dari program ini? Nah, sebuah laporan baru dari Policy Research Center ngasih kita gambaran yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Yuk, kita bedah bareng-bareng laporannya. Pembahasan kita kali ini 100% didasarkan pada survei publik yang komprehensif ini. Dan yang perlu banget kita catat ya, lebih dari 80% respondennya itu adalah penerima langsung program ini. Jadi ini bukan sekedar opini dari luar, tapi ini adalah suara dan pengalaman nyata dari mereka yang ada di lapangan. Pertama-tama, biar kita kebayang skalanya. Angka ini adalah alokasi anggaran program MBJ untuk tahun 2026, 335 triliun rupiah. Wow, ini investasi nasional yang super masif yang nunjukin betapa pentingnya program ini di mata negara. Padahal niat awalnya itu mulia banget loh. Tujuannya adalah ngasih makanan bergizi setiap hari buat anak-anak sekolah, balita, sampai ibu hamil dan menyusui. Sebuah janji besar untuk memastikan generasi penerus bangsa kita bisa tumbuh sehat dan kuat. Nah, tapi disinilah pertanyaan besarnya muncul. Setelah program ini jalan lebih dari setahun, apa iya janji mulia itu beneran sampai ke mereka yang membutuhkan? Laporan ini mencoba menjawab pertanyaan krusial tersebut. Dan temuan utama dari laporan ini, jujur, cukup menohok. Ternyata, ada krisis kepercayaan yang sangat dalam dan meluas di antara para penerima program itu sendiri. Ini bukan masalah sepele, ini soal fondasi program yang goyah. Coba kita lihat buktinya satu-satu. Angka pertama 87%. Bayangin, hampir 9 dari 10 orang yang disurvei percaya kalau program ini sangat rentan dikorupsi. Angka yang tinggi banget ini nunjukin ada kecurigaan yang sangat luas tentang gimana uang ini dikelola. Dan bukan cuma itu. Kecurigaannya makin dalam. Sebanyak 88%, angkanya hampir sama persis, percaya kalau program ini lebih banyak menguntungkan para elit politik dan pengelola dapur, bukan anak-anak. Lanjut lagi nih, sebanyak 79% percaya kualitas makanannya sengaja diturunkan buat cari untung. Jadi ini bukan lagi soal salah urus ya, tapi sudah ada persepsi ini disengaja untuk mencari celah keuntungan. Dan puncaknya, 3/4 penerima merasa makanan yang mereka terima itu nggak sebanding dengan anggaran resmi per porsi. Ada jurang yang lebar banget antara janji di atas kertas dan apa yang beneran ada di piring mereka. Angka-angka tadi itu bukan cuma statistik kosong loh. Ini adalah suara nyata dari lapangan. Kutipan ini misalnya nunjukin rasa frustrasi dan putus asa ketika kualitas makanan makin hari makin turun, tapi suara mereka seolah nggak didengar sama sekali. Ada lagi suara lain yang langsung nunjuk ke akar masalahnya. Krisis kepercayaan ini nyambung banget sama persepsi kronisme dan kurangnya transparansi. Jadi ini bukan lagi cuma soal makanan, tapi soal siapa yang ngelola dan gimana prosesnya dijalankan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan inti dari seluruh analisis ini. Menurut persepsi publik, uang triliunan rupiah ini sebetulnya mengalir kemana? Siapa penerima manfaat yang sesungguhnya? Dan diagram ini menjawabnya dengan sangat jelas. Coba lihat deh kontrasnya. Jomplang banget kan? Hampir 89% manfaat dirasakan mengalir ke elit politik dan pengelola dapur. Sementara itu, anak-anak dan keluarga yang jadi target utamanya cuma dapat remahnya aja 6,5%. Intinya, program yang harusnya untuk redistribusi ini dipersepsikan sebagai alat akumulasi keuntungan buat segelintir pihak. Oke, kita udah tahu siapanya. Sekarang, mari kita geser ke bagaimananya. Gimana ini bisa terjadi? Laporan ini mencoba mengidentifikasi masalah sistemik yang jadi akar dari semua ini. Yuk, kita bongkar mesin masalahnya. Laporan ini memetakan apa yang disebut rantai pencarian rente. Yuk kita ikuti alurnya. Dimulai dari anggaran negara, udah disunat duluan untuk biaya koordinasi. Terus di tingkat dapur, ada markup harga bahan baku. Akibatnya, dana yang tersisa untuk makanan di piring anak-anak, ya nggak lagi cukup untuk standar gizi yang dijanjikan. Hasil akhirnya double, risiko gizi buruk dan kepercayaan publik yang ambruk. Jadi, kalau disimpulkan, masalahnya itu ada dua lapis. Di permukaan, ini adalah krisis tata kelola, partisipasi yang pura-pura, anggaran gak jelas, pengawasan tumpul. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, ini adalah masalah struktural kekuasaan. Sebuah program untuk rakyat kecil dibajak menjadi arena keuntungan bagi para elit. Tapi, ceritanya nggak berhenti di masalah. Laporan ini juga menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata, ketidakpercayaan ini nggak melahirkan sikap pasrah atau apatis. Justru sebaliknya, ini malah menyulut energi perlawanan dari warga. Coba lihat angka ini, 97,8%.
Gila kan? Dari responden yang menyatakan sikap, hampir semuanya memilih untuk mengambil tindakan daripada diam. Ini menunjukkan tingkat kesadaran dan kemauan publik yang sangat tinggi untuk nggak pasrah begitu aja. Terus bentuk perlawanannya kayak gimana? Nah, ini yang menarik. Ternyata bukan sekedar keluhan pribadi. Data menunjukkan bahwa aksi kolektif, seperti petisi, advokasi, atau diskusi komunitas, justru jadi pilihan utama. Ini sinyal yang kuat banget kalau ketidakpuasan pribadi mulai berubah jadi sebuah gerakan sipil yang potensial. Berdasarkan semua temuan ini, laporan Porek ngasih beberapa rekomendasi yang sifatnya struktural. Pertama, hentikan dulu programnya untuk dievaluasi total secara independen. Kedua, ganti model dapur yang terkait politik dengan koperasi milik komunitas. Ketiga, fokuskan program ke daerah yang paling membutuhkan. Dan yang terpenting, buat kanal pengaduan yang benar-benar aman dan bisa dipercaya oleh publik, biar energi perubahan tadi ada salurannya. Analisis ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang fundamental. Kalau sebuah sistem yang niat awalnya baik, justru kehilangan kepercayaan total dari orang-orang yang seharusnya ia layani, apakah menambal sulam saja sudah cukup? Atau jangan-jangan memang diperlukan sebuah perombakan total untuk membangun kembali dari awal? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.